Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak, belajar di rumah dan tidak lupa menjaga kesehatan dan kebersihan kalian selama di rumah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk ke materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang cara membersihkan dan menjaga lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat hidup bersatu dan akibat tidak hidup bersatu di sekolah. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan bangun datar selanjutnya pada pola barisan bangun datar. Yuk kita mulai belajarnya. Kalian buka buku tematik halaman 44 ya nak. Di sini ada percakapan Nina dan teman-teman. Yang pertama, setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, benar, kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju Nina, selain itu kita harus menjaga fasilitas sekolah yang lain, seperti toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air. Benar sekali teman-teman. Nah, apa isi percakapan Nina dan teman-teman? Isi percakapannya yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas sekolah seperti toilet. Setelah digunakan toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau, kemudian menghemat penggunaan air. Jadi kalian kalau di sekolah harus seperti itu ya nak, harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, bacalah teks tentang menjaga kebersihan kelas pada halaman 44. Kita baca dengan seksama ya nak. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lantai kelas disapu dan dipel. Lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Meja dan kursi juga harus dirapikan. Papan tulis dihapus sampai bersih. Jika papan ditulisi dengan kapur, berhati-hatilah ketika membersihkannya agar debu tidak bertebaran. Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas, misalnya ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Nah, di sini dari teks tersebut kalian dapat membuat pertanyaan. Contohnya misalnya, sebutkan alat-alat untuk membersihkan kelas. Atau juga misalnya, siapa saja yang harus menjaga kebersihan kelas? Nah, itu namanya pertanyaan dari teks menjaga kebersihan kelas. Amatilah kegiatan siswa di kelas Nina ketika membersihkan kelas berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama, Nina sedang merapikan buku. Yang kedua, ada yang sedang menyapu kelas. Kemudian yang ketiga, ada yang membersihkan meja dengan kemoceng. Lanjut,
Berikut contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kebersamaan. Yang pertama, saling membantu ketika piket kelas. Mau bekerja sama ketika kerja kelompok. Yang ketiga, menghargai pendapat ketika diskusi. Di sini ada namanya manfaat dari kebersamaan, yaitu menjalin silaturahmi, kemudian hidup menjadi rukun. Oke, kita lanjut pembelajaran ke-6. Buka buku tematik halaman 48 ya. Di sini ada gambar halaman sekolah. Dengarkan Ibu ya. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun. Lahan itu ditanami tanaman hias. Ada pula tanaman sayuran dan obat. Tanaman hias ditata dengan rapi. Taman di kebun dirawat setiap hari. Rumput-rumput dirapikan. Daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Dari sini kita dapat mengambil informasi dari gambar dan teks. Yang pertama, halaman Nina bersih dan terawat karena dibuat kebun di sekolahnya. Ada tanaman sayur, tanaman obat, maupun tanaman hias. Tanaman tersebut dirawat setiap hari agar tumbuh dengan sehat. Oke, aku selalu menjaga kebersihan sekolahku. Aku berbagi tugas dengan teman-temanku. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolahmu agar selalu bersih, rapi, dan sehat? Yang pertama, kalian harus kerja bakti, membersihkan halaman sekolah maupun kelas, kemudian melaksanakan piket kelas setiap hari. Itu juga termasuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, sekarang kita buka buku halaman 49 ya, Nak. Di sini ada teks mengenai bekerja sama. Dengarkan Ibu ya. Siswa di sekolah Nina membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyiram tanaman, mencabut rumput, dan membersihkan daun kering. Semua siswa bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Coba berikan contoh lain manfaat hidup bersatu. Berikan juga contoh akibat jika tidak ada persatuan di sekolah. Nah, manfaat hidup bersatu itu kalian terjalin silaturahmi terhadap satu sama lain dengan teman kalian. Yang kedua, hidup menjadi lebih rukun, hidup menjadi lebih aman. Jika akibat tidak ada persatuan di sekolah, terjadi perselisihan antar teman. Nah, jadi kalian harus menjaga silaturahmi antara teman kalian di sekolah ya. Oke, kita masuk ke matematika. Di sini ada barisan bangun datar di dinding membentuk pola seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, ada segi 6, kemudian persegi panjang. Kalian untuk mengisi pola barisan berikutnya, lihat gambar yang pertama dulu ya, Nak. Jika gambar pertama kalian sudah ketahui, kalian dapat mengisi pola barisan berikutnya. Di sini ada contoh barisan. Yang pertama, ada gambar persegi, kemudian segitiga, kemudian lingkaran. Kita lihat gambar pertama persegi. Berarti gambar berikutnya harus persegi juga. Kemudian
Pola barisan yang kedua, segitiga. Nah, yang terakhir, lingkaran. Contoh yang kedua, yang pertama lingkaran. Kemudian yang kedua segitiga. Yang ketiga persegi. Nah, berarti kita harus lihat gambar yang pertama. Yang pertama yaitu lingkaran, berarti pola barisan berikutnya lingkaran, segitiga, kemudian persegi. Yang terakhir, di sini lingkarannya ada 2, kemudian persegi, kemudian segitiga. Berarti pola barisan berikutnya kita lihat gambar awal. Gambar awal berarti lingkaran, kemudian persegi, terakhir segitiga. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, Nak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Tugas kalian adalah mengerjakan tematik halaman 47 dan 50. Selamat mengerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.